Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Pratama dengan NIM 2110831025. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang infrastruktur dan suprastruktur politik. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu satu, pengertian infrastruktur dan suprastruktur politik. Yang kedua, unsur-unsur dalam infrastruktur politik. Yang ketiga, unsur-unsur dalam suprastruktur politik. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah segala sesuatu di luar alat kelengkapan negara secara formal, tetapi memberikan pengaruh dan andil terhadap kebijakan. Sedangkan pengertian dari suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara tersebut mencakup kedudukan, kekuasaan, wewenang, tugas-tugas pembentukan, dan keterkaitan antar seluruh kelengkapan negara. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur dalam infrastruktur politik. Yang pertama ialah partai politik. Keberadaan partai politik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern. Keberadaan partai politik dibutuhkan sebagai organisasi penyalur aspirasi dan partisipasi masyarakat sekaligus suara untuk mewakili kepentingan rakyat. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yang mengadakan persekutuan atau kerjasama berdasarkan kesamaan kepentingan, tujuan, dan keinginan yang sama. Kelompok kepentingan dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat secara luas atau kepentingan kelompok tertentu. Bentuk-bentuk kerjasama yang dibangun adalah untuk mempengaruhi kebijakan demi tercapainya tujuan awal. Ketiga, kelompok penekan. Kelompok penekan adalah sekelompok orang dengan tujuan yang sama yang bergabung untuk melakukan aktivitas penekanan terhadap pemerintah agar keinginan atau tujuan awalnya tercapai. Kelompok penekan melakukan cara yang dianggap lebih efektif daripada kelompok kepentingan, seringkali menjurus ke arah anarkis. Keempat, media. Media massa berperan sebagai sarana komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Kebebasan pers mendukung peran media sebagai sumber informasi pendidikan politik sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu unsur-unsur dalam suprastruktur politik. Yang pertama, presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Presiden dan wakil presiden memiliki kekuasaan untuk memerintah, tetapi dibatasi oleh undang-undang sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Pada hakikatnya, presiden dan wakil presiden bertugas dan berwenang untuk menjalankan undang-undang yang sebelumnya telah dirumuskan oleh DPR. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR adalah lembaga negara yang membuat dan menetapkan undang-undang dasar yang berorientasi kepada kepentingan rakyat serta menguasai jalannya lembaga eksekutif. Dalam hal ini, presiden dan wakil presiden. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR sebagai legislator yang merancang undang-undang demi kepentingan rakyat. Pada hakikatnya, DPR adalah perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi DPD menerapkan sistem perwakilan daerah yang tujuannya mempertahankan representasi daerah di tingkat pusat. Seluruh anggota DPD bersifat independen. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
BPK dalam struktur lembaga negara sifatnya sebagai pelengkap atau auxiliary dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan. Yang keenam adalah Mahkamah Agung atau MA. MA adalah lembaga puncak atas kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, sekaligus sebagai peradilan militer. MA memiliki wewenang menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi atau MK. MK adalah lembaga yang menjamin penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. MK memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang ke-8, Komisi Yudisial atau KY. Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat lembaga atau badan negara yang memiliki kewenangan independen atau mandiri. Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan penegakan hakim agung, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat hakim. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.